Gilgamesh mengerutkan kening. Anda tahu, mereka yang berani menyebut nama orang yang melakukan hal-hal untuk kuil suci perang setidaknya adalah orang yang beriman. Metode apa yang digunakan Qin Yichen untuk mengeluarkan orang-orang percaya yang begitu taat dari tangan God of War? Apa posisimu di aula pertempuran? Gilgamesh merasa dipukul lagi dengan keras. Dia terus berdoa di dalam hatinya. Orang ini hanya berperan di tepi aula pertempuran. Karena dia melihat kuil Master Cahaya akan segera bangkit. Jadi dia datang untuk bergabung. Itu dalam antisipasi Gilgamesh. Zhao Wuling berbicara. Sebelum aku bertanggung jawab atas kota Rin. Omong-omong, beberapa orang yang menjaga tempat ini juga adalah bawahanku. Dan mereka semua percaya pada pertempuran kuil suci. Engah. Gilgamesh hampir memuntahkan darah lama. Tidak mudah menjadi direktur yang mulia perang suci. Dia sebenarnya adalah penguasa kota. Tidak peduli berapa banyak bidang bintang yang dikendalikan oleh Battle Secret Hall. Pemilihan penguasa kota adalah masalah yang sangat penting. Setelah penguasa kota dipilih, itu berarti kota ini dan puluhan mil di sekitarnya akan diserahkan kepada seseorang. Selama orang ini sedikit tidak setia pada kuil suci pertempuran, terlalu mudah untuk mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa penguasa kota adalah level terendah dari anggota inti di aula pertempuran. Bahkan jika kekuatannya tidak mencukupi, kesetiaannya kepada God of War sangat sempurna. Bagaimana dia bisa Qin Yichen menggali personel inti ini? Zhao Wuling sepertinya melihat pikiran Gilgamesh. Tersenyum sedikit. Faktanya, kami semua bergabung dengan kuil Dewa Cahaya secara sukarela. Posisi hari ini diberikan oleh Lord Guangzhou terlepas dari keluhan sebelumnya, sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun kami dulu setia pada Aula Suci Zan, sekarang kami bersedia memberikan segalanya kepada Lord Guangzhou terlebih dahulu. Dengan mengatakan itu, Zhao Wuling memulai babak baru khotbahnya kepada Gilgamesh dengan beberapa harapan. Zhao Wuling dapat melihat bahwa Gilgamesh sangat kuat. Jika doktrin Lord Guangzhou dapat digunakan, ia juga dapat ditarik ke kuil Guangzhou, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kuil Guangzhou. Zhao Wuling bukan orang yang sembrono. Dia tahu lebih baik daripada sebagian besar orang di kuil Guru Cahaya bahwa kekuatan adalah dasar dari hak untuk berbicara. Meskipun kuil Cahaya saat ini berkembang pesat, efektivitas tempur tingkat tinggi tidak cukup. Meskipun ada beberapa orang percaya dengan kekuatan jarak menengah untuk bergabung, tidak satu pun dari mereka dapat dibandingkan dengan 12 kavaleri dari pertempuran Istana Suci. Zhao Wuling yakin bahwa sebelum menggunakan cara yang diberikan oleh Master Cahaya, dia hanya bisa berurusan dengan Master Kota dengan level yang sama. Dan ini sudah ada di Temple of Light Lord, dan kekuatannya masih lumayan. Orang-orang yang tersisa bahkan lebih tak tertahankan. Justru mengetahui seberapa besar keuntungan yang dimiliki Ranger Games untuk masuk ke kuil Cahaya, kali ini khotbahnya, Zhao Wuling bisa dikatakan abis. Doktrin Lord Guangzhou sebenarnya sangat sederhana. Selama ada cahaya di hatinya, semua orang bisa menjadi cahaya. Kami hanyalah anggota dari umur panjang ini. Bagi kuil-kuil besar dan bahkan berbagai kekuatan, kami hanyalah keberadaan yang tidak penting. Kemunculan Lord of Light lah yang membuat kami menemukan milik kami. Setelah beberapa khotbah yang sepenuh hati, Zhao Wuling melihat Gilgamesh. Apakah kamu mengerti doktrin Master Cahayaku? Gilgamesh mencibir. Sebuah tawa meremehkan. Hanya yang lemah yang perlu memeluk kelompok. Raja ini tidak membutuhkannya. Zhao Wuling tercengang. Awalnya, retorikanya sudah cukup bagi siapa saja yang mendengarnya untuk bergabung dengan kuil cahaya dengan ketenangan pikiran. Ini adalah pertama kalinya dia menabrak dinding. Dengan mulut terbuka, dia tidak tahu harus berkata apa. Gilgamesh memeluk lengannya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Saya merasa aneh. Mengapa Feng bisa mendapatkan orang percaya yang taat begitu cepat, ternyata dengan cara ini. Semua orang bisa menjadi cahaya dan memberimu beberapa gelembung ilusi. Setelah kamu menggunakanmu, kamu akan ditinggalkan. Jangan bicara tentang Master Cahaya. Bahkan Zeus tidak akan lolos dari takdir ini. Sungguh, sekelompok serangga malang. Kata-kata Gilgamesh yang tidak sopan langsung membuat marah banyak orang percaya yang hadir. Kebaikan sebelumnya telah menghilang tanpa jejak, dan hanya ada alis dengan mata dingin saling berhadapan. Kedua belah pihak sedang berperang. Setelah mendengar berita itu, Sailao datang, dan setelah mengetahui apa yang baru saja terjadi, memandang Gilgamesh dengan lubang hidungnya di langit. Berdasarkan pengalamannya, dia mengucapkan kalimat yang sangat memilukan. Yang lemah menyatukan kelompok, tamu ini sepertinya belum mengalahkan yang lemah seperti kita. Setelah keheningan singkat, semua pengikut Lord of Light tiba-tiba menjadi berisik. Hahaha, bagaimana aku bisa melupakan ini? Itu masih veteran permainan, dan kalimat ini langsung dikirim kembali ke anak itu. Itu benar, bahkan kita tidak bisa mengalahkan kita, dan saya berani berbicara di sini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan otak saya. Semua orang tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Gilgamesh. Dengan penampilan hari ini lagi, saya tidak ingin memberikan wajah apapun. Sailao berjalan di depan Gilgamesh dengan senyum yang sengaja dipaksakan di wajahnya.
Tamu terhormat ini, tolong tinggalkan tanah suci kuil penguasa cahaya. Jika bukan karena perintah Lord Guangzhou dan kami tidak menyebabkan masalah, Anda pasti sudah dikepung dan dipukuli sejak lama. Orang tua itu belum mencapai tingkat ketidaktahuan itu. Aku tahu aku bukan lawanmu. Tapi aku tidak keberatan menggunakan hidup dan matiku untuk memberikan kesempatan kepada para pengikut Lord Cahaya untuk menunjukkan kesetiaan. Gilgamesh memanggil kemarahan. Dia jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi dia ingin dipermalukan oleh pria ini yang menunjuk hidungnya. Tinju itu mengepal lagi. Melihat kedua belah pihak akan bertarung, sebuah suara datang dari gunung di belakang. Turun. Begitu Sailao mendengar suara Qin Yichen, dia mundur selangkah dan berhenti memprovokasi Gilgamesh. Tidak lama kemudian, Qin Yichen berjalan keluar dari gunung dengan tangan di punggungnya. Mata Gilgamesh dipenuhi dengan ketakutan. Saat Qin Yichen berjalan keluar dari pegunungan yang suram, tubuhnya sedikit berubah pada saat itu. Untuk sesaat, tubuhnya berubah antara ilusi dan kenyataan. Meski hanya sebentar, Gilgamesh yakin dia benar. Anda. Qin Yichen memandang Gilgamesh dengan samar, tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Sebagai gantinya, dia melihat ke samping Sailao terlebih dahulu. Guardian benar. Kamu tidak berpikir bahwa jika kamu dapat meremajakan, kamu dapat menghindari kematian, kan? Sebuah trik kecil. Di depan Gilgamesh, aku khawatir itu tidak akan berguna. Selanjutnya, kamu melanggar kehendakku dan mencoba memprovokasi perang. Jika ada waktu berikutnya, kedua dosa itu akan dihukum. Sailao dengan cepat menundukkan kepalanya dengan hormat. Ya, bawahanku tidak akan melakukannya lagi. Qin Yichen melirik orang-orang di kuil Guangzhou lagi. Dengarkan aku. Tidak peduli apa yang Gilgamesh pikirkan. Dia adalah temanku. Bahkan jika aku menjadi penguasa cahaya, dia juga temanku. Semua orang setuju. Tampaknya Gilgamesh sedang memperbaiki namanya. Tetapi kenyataannya, Gilgamesh tidak mengatakan sepatah kata pun di seluruh proses. Penghinaan seperti itu membuat Gilgamesh kesal, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Qin Yichen.